Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalsa Gustia dengan NIM 2510201045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi alat-alat pendidikan Islam. Nah, jadi alat-alat pendidikan Islam ialah segala sarana, metode, dan media yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar nilai-nilai Islam dapat dipahami, diamalkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada macam-macam alat pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ialah sumber utama pendidikan Islam yang berisi pedoman hidup, akhlak, ibadah, dan hukum Islam. Fungsinya, yang pertama, menjadi pedoman hidup umat Islam, dan yang kedua, mengajarkan akhlak mulia, dan yang ketiga, menjadi dasar hukum Islam. Dan yang kedua, hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Fungsinya, yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran, dan yang kedua, menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, membimbing umat dalam ibadah dan akhlak. Dan yang ketiga, ada guru. Guru adalah pendidik yang menyampaikan ilmu dan membimbing siswa. Perannya, yang pertama, mengajarkan ilmu agama, dan yang kedua, menjadi teladan akhlak, dan yang ketiga, membimbing praktik ibadah. Dan yang keempat, masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat belajar agama. Manfaatnya, yang pertama, tempat kajian Islam, dan yang kedua, belajar membaca Al-Quran, dan yang ketiga, meningkatkan kebersamaan umat Islam. Dan yang kelima, ada buku dan media pembelajaran. Contohnya, buku agama, video pembelajaran, papan tulis, dan internet. Fungsinya, yang pertama, mempermudah pemahaman materi, dan yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik, dan yang ketiga, menambah wawasan keislaman. Dan yang keenam, ada lingkungan keluarga. Keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, yang pertama, mengajarkan sholat, dan yang kedua, menanamkan akhlak yang baik, dan yang ketiga, membiasakan sopan dan santun. Dan yang ketujuh, ada lingkungan sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat membantu membentuk karakter Islami. Manfaatnya, yang pertama, melatih disiplin, dan yang kedua, menanamkan kerjasama, dan yang ketiga, membiasakan perilaku yang baik. Tujuan alat pendidikan Islam, yang pertama, membentuk akhlak mulia, dan yang kedua, menambah ilmu agama, yang ketiga, membimbing ibadah yang benar, dan yang keempat, menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan bertanggung jawab, dan yang kelima atau yang terakhir, membentuk generasi muslim yang beriman dan bertakwa. Kesimpulannya, alat-alat pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk kepribadian muslim. Dengan adanya Al-Quran, hadis, guru, keluarga, masjid, dan media pembelajaran, pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik. Dengan memahami alat-alat pendidikan Islam, kita dapat belajar agama dengan lebih baik dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah penjelasan dari saya tentang alat-alat pendidikan Islam. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.